bersyukur bahwa ini sebuah hadiah khusus ya. Ada kegembiraan khusus untuk kita di Merauke karena saya tahun ke-9 ini baru pernah terjadi. Dan tahun ke-9 ini saya sedikit sharing tentang bagaimana bicara tentang travel. Ruangan saya itu babak belur terus kalau berhadapan dengan travel. Pintu saya itu dibanting berapa kali itu oleh travel. Karena saya tegas. Sampai di depan itu saya sampaikan begini, kalau travel itu cari untung rugi. Kalau kami kementerian itu keselamatan jemaah itu di atas segala-galanya. Itu prinsip. Karena itu yang pertama yang harus jelas adalah travel harus punya kantor yang jelas. Kalau tidak punya rumah jelas itu agak ribet untuk ditolak. Ada sesuatu mencarinya kepada siapa? Apalagi kalau orangnya hanya bergerak saja, ini yang jadi ribet. Sampai mereka di ruangan saya telepon langsung ke Kementerian Agama, saya bilang silakan. Jabatan ini copot pun tidak apa-apa. Yang penting demi keselamatan jemaah saya. Karena akibat dari surat saya sebentar mereka tersesat, kami tidak mau. Karena itu travel harus menunjukkan sebuah kualitas dan sebuah keyakinan bahwa betul-betul jemaah itu aman. Apalagi kami ngurusin jemaah haji ini, semua itu terurusnya rapi. Karena itu anggaran negara. Apalagi ini anggaran negara yang baru pertama kali dikucurkan dari pemerintah daerah untuk membiayai jemaah. Maka harus presentasinya paling tidak jauh berbeda dengan haji besar. Di sana mereka tinggal di tempatnya yang mana? Tempat tinggalnya itu menjamin ya, nyaman tidak? Makan minum mereka selama di sana berapa kali? Menunya apa saja? Karena ini dibiayai oleh negara. Kalau dibiayai sendiri jadi masalah, ini uang negara yang keluar, nilainya bukan kecil ya, 2 miliar itu. Berarti mereka harus betul-betul merasa terlalu mewah. Maka itu wajib. Travel harus menunjukkan pertama, kantornya harus jelas di mana. Supaya ada sesuatu kita cari. Pengalaman ribuan itu jemaah umroh itu terbengkalai itu, seperti yang disampaikan oleh kepala dinas tadi. Itu miliaran untuk dibayangkan. Mereka bingung, mereka mau minta tolong siapa? Karena memang umroh itu belum di-backup oleh Kementerian Agama. Selama ini hanya surat saja, rekomendasi. Dan rekomendasi itu menjadi dasar untuk mereka dapat paspor, maka kita keluarkan. Maka dalam seleksi, keluar satu rekomendasi saya betul-betul selektif, secara tegas melihat. Nah itu saya harap kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir di sini. Berarti sebuah harapan bahwa Bapak Ibu punya travel ada kantornya. Karena kalau uang negara sudah dipakai untuk backup jemaah, ke depan pasti lebih besar. Maka butuh orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Ada di sini, tidak usah lempar ke pusat. Ya, mau normal di ruangan saya bilang, ini kantor saya di pusat. Ya di pusat, tapi di sini di mana? Yang melaksanakan kan di sini, bukan di pusat. Karena itu kalau berani di sini berarti harus ada sebuah rumah jelas, supaya ketika kita bicara ke sana itu ketemu orangnya. Jangan pada saat kita bicara di ruang itu enak-enak, tapi keluarnya kita cari orangnya susah ketika terjadi kaos. Ini kami tidak mau. Apalagi Kementerian Agama ada sebagai institusi agama yang membackup. Kami sangat mengharapkan bahwa travel tolong nanti dipresentasikan seperti itu alurnya. Apalagi kalau kita lihat kita punya jamaah ini kan kebanyakan tua-tua ya. Kita harus terpanggil. Ini juga bagian dari ibadah kita kok. Ketika mereka berjalan dengan penuh kenyamanan dan mereka merasa terpuaskan, ibadah yang mereka jalankan itu, ini kan betul-betul Allah yang harus kita lindungi. Saya kira kita juga ada di dalamnya. Nah itu mungkin ya, untuk rugi itu adalah berkah yang diterima oleh travel, karena memang ketika travel itu dapat, itu disyukuri. Tapi yang lebih daripada berkah, yang lebih daripada itu adalah bagaimana melayani jemaah kita. Dengan demikian pemerintah daerah ini tidak segan-segan untuk dari tahun ke tahun terus dibiayai. Bahkan angkanya semakin naik jumlahnya. Karena ternyata mereka pulang itu mereka hidupnya lebih baik. Dan menjadi suri teladan bagi yang lain. Itu menjadi harapan. Karena pengalaman yang kami urus selama ini, saya punya ruang itu menjadi babak belur terus. Mandi pintu, karena saya minta kantornya, dia bersikeras. Nanti saya telepon di tim ini, silakan aja. Silakan telepon. Tapi saya minta kantornya harus ada. Karena berkaca di televisi itu banyak yang menyiarkan tentang bagaimana jemaah umroh yang tersesat itu. Disesatkan, bukan tersesat, tapi disesatkan oleh travel yang tidak bertanggung jawab.
Ya saya kira itu sehingga keunggulan-keunggulan yang tadi salah satunya itu paling tidak itu alurnya karena ini uang negara dari pemerintah daerah yang nanti dilaporkan. Paling tidak mereka makan berapa kali selama mereka ada di situ dalam perjalanan itu, selama itu dilayani seperti apa. Sampai di sana mereka dilayani seperti apa. Jadi ada sebuah transaksi bahwa mereka sudah berpikir bahwa dia ikut di dalam bagian itu supaya tahu tentang alurnya. Mereka menginapnya di mana, hotelnya itu hotel bintang apa, nyaman ke tidak, dan seterusnya sampai pulang. Saya kira itu tambahan dari saya dalam melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dinas. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.